jalankan dua-dua mesin itu, pelan-pelan kita bisa, let's say tahun depan bisa 6, 6,5. Diperbaiki dengan lain-lain bisa 7, tahun depannya lagi. Kalau dijalankan perbaikan ekonomi investasi, efisiensi dan lain-lain, bisa 8. Oke, Pak Purbaya, saya bicara soal ekonomi dan tadi kan LPS sudah menyampaikan soal kenapa LPS sangat penting bagi ekonomi Indonesia. Ya, karena ada saya di sini. Soal pertumbuhan ekonomi ini, berulang kali kan pemerintah cukup optimis bisa di atas 5%, bahkan ada 8% gitu. Kalau pandangan Pak Purbaya, ekonomi kita bisa mencapai pertumbuhan setinggi itu nggak? Ah, itu cita-cita. Cita-cita kan boleh setinggi langit. Cuma begini, dengan struktur yang sekarang, dengan kebijakan saat ini, mungkin tahun pertama susah 8%. Tapi kalau diperbaiki kebijakannya, pelan-pelan bisalah ke arah sana. Kenapa saya berani bilang seperti itu? Kalau kita lihat kan waktu zamannya Pak SBY, tumbuhnya berapa? 6% kan rata-rata kira-kira. Dia bangun infrastruktur enggak? Nggak banyak kan? Zamannya Pak Jokowi, ekonomi tumbuh berapa? 5%, di bawah 5%. Dia bangun apa? Bangun infrastruktur di mana-mana. Kenapa bisa begitu? Karena mesinnya mati di zamannya SBY, tapi sektor swastanya ditumbuhkan. Itu mesinnya private sector. Di zaman Pak Jokowi, government jalan, private sektornya cenderung tidak berkontribusi. Jadi mesin kita selama 20 tahun ini timpang. 10 tahun pertama swasta, 10 tahun kedua pemerintah. Dua-duanya dekat ke 5 lah. Kalau kita jalankan dua-duanya gimana mesinnya? Kencang harusnya lihat 6% mah gampang sambil tiduran sedikit. Ya bangun sedikit lah. Jadi orang bilang mustahil. Kita lihat zamannya Pak Soeharto, kan tumbuhnya rata-rata di atas 6,7 nggak salah rata-rata ya. Jadi potensi kita ada seperti itu, hanya kesini salah urus karena bukan salah urus, saya diprotes lagi, bukan salah urus. Ada, karena setelah krisis kan kita belajar lagi apa yang mesti dijalankan supaya ekonominya tumbuh. Ternyata approach-nya baru separuh-separuh. Jadi kalau ke depan kita jalankan dua-dua mesin itu, pelan-pelan kita bisa, let's say tahun depan bisa 6, 6,5. Diperbaiki dengan lain-lain bisa 7. Tahun depannya lagi. Kalau dijalankan perbaikan ekonomi investasi, efisiensi dan lain-lain, bisa 8. Jadi memang kelihatan tertinggi, tapi kita harus bergerak ke arah sana. Kenapa? Kalau enggak kita nggak bisa jadi negara maju, ya begini-begini aja. Karena untuk jadi negara maju kita punya pertumbuhan double digit, double udah 10% dalam 10-15 tahun berturut-turut. Kita belum pernah ke sana. Tapi pada saat yang bersamaan kita bermimpi jadi negara maju. Kan nggak bisa. Kita mesti ke sana, tapi ciptakan pertumbuhan dengan yang cepat dengan cara menjalankan semua mesin pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Jadi cukup optimis ya. Jadi ini kalau 8% sebetulnya bukan impian dong. Lebih ke udah levelnya harapan, Pak. Udah bisa tercapai gitu. Saya nggak tahu. Kan tergantung kebijakannya seperti apa. Tapi kalau approach-nya betul, tidak terlalu sulit dicapai dalam waktu 5 tahun, 8% tadi ya. Kalau setahun ya nggak mungkin. Ini kata kuncinya nih, tidak terlalu sulit dicapai dalam 5 tahun. 5 tahun untuk 8%. Ya, tidak terlalu sulit. Kalau mesin-mesinnya dijaga dengan baik dan dijalankan dengan baik. Jangan misalnya pemerintahnya tidur, swastanya jalan. Nanti besoknya swastanya jalan, pemerintahnya tidur ya. Cuman satu mesinnya, jadi nggak bisa seperti itu. Jadi harus ada keseimbangan antara mesin fiskal dan moneter. Bukan moneter itu ke private sector ya. Jadi private sama government. Apa aja kuncinya menurut Pak? Pertama mesti berdoa. Dia dapat ilham gimana tuh ngidupin dua mesin itu. Tapi yang kunci pertama adalah saya pikir para pengambil kebijakan mesti lihat waktu zaman SBY apa yang dilakukan dan Pak Jokowi apa yang dilakukan dan dikombinasikan keduanya. Nggak terlalu sulit. Nggak, itu bisa. Saya nggak tahu juga, tapi mesti diseliti apa yang terjadi pada waktu itu. Jadi kita nggak boleh melupakan sejarah ke belakang. Kalau untuk ekonomi, untuk ilmu ekonomi ya, 50 tahun ke belakang pendek.
Ya. Kalau untuk kita 50 lama sekali, untuk ekonomi pendek, untuk ilmu ekonomi, karena peristiwa-peristiwa yang lalu bisa kita pakai untuk memperbaiki yang akan datang. Ilmunya nggak, sistem tuh berubahnya pelan sekali. Jadi kalau kita kasih shock yang sama, gerakannya akan sama. Satu generasi nggak berubah. Jadi ada kombinasi antara apa yang dilakukan Pak SBY, apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, Ya. dikombinasikan yang baik-baik tadi oleh Pak Prabowo, 8% 5 tahun tidak sulit tercapai ya? Tidak terlalu sulit untuk dicapai. Tapi yang bisa mengkombinasikan siapa? Anda bisa nggak? Kalau Anda bisa, Anda lamar sana sekarang. Tapi nggak segampang gitu. Itu kan di kertas saya dulu, oh, gue juga jagonya di kertas. Saya jago cuma di kertas ini gini, gabung aja pasti tumbuh. Iya. Tapi harusnya ya, pertumbuhan potensial kita sekarang 6,5 sampai 6,7%. Artinya kalau itu jalan aja udah segitu. Kalau ditambah usaha lain bisa di atas itu. Tapi kemarin kita di awal 2005 di Q1 agak melemah loh dibanding Q1 2024 maupun Q4 2024. Nah yang tadi, yang saya bilang tadi, ini kan pemerintahnya baru. Semua kebijakan, belum semua kebijakannya jalan kan. Baru masuk sedikit-sedikit. Pada waktu triwulan ke-4 tahun lalu juga kan, pemerintahnya baru belum jalan kan. Ekonomi cenderung melambat agak parah tuh. Tapi Januari mulai jalan sedikit, mulai membalik lagi sedikit. Kalau kita ekonomi turun gini mulai naik kan, kalau ini dibanding yang sana, ya lebih lambat kan. Cuman kalau dibanding triwulan ke-4, ada harapan kita bergerak ke arah yang lebih cepat lagi. Apalagi nanti kalau semakin disadari, ada mesin yang belum jalan dan bisa dijalankan lagi. Itu bukan berarti tahun ini bisa 7, tapi kita nggak akan resesi seperti yang digembar-gemborkan banyak orang itu. Apalagi kalau tahu kuncinya, sebentar aja udah balik ekonomi. Jadi walaupun global gonjang-ganjing, kita bisa nggak usah pedulikan. Karena mesin domestik kita itu sekitar 95% dari total ekonomi. Itu hitungannya adalah consumer spending dan investasi. 60 tambah 30-an ya sekitar 95% lah. Ekspor kita ke PDB sekitar 22%. Let's say kita pakai aja yang di luar ekspor. Hampir 80% kan domestic demand, permintaan domestik. Artinya kalau kita fokus menjaga permintaan dalam negeri, sabodo amat tuh Amerika perang, asal jangan nuklir ya. Nuklir kita mati semua. Kalau nuklir santai aja, kita nggak usah mikir, mati juga kan. Jadi gitu. Jadi kalau kita fokus ke mesin pertumbuhan dalam negeri, tadi yang 2 tadi jaga, nggak usah takut. Kenapa saya bilang begitu? Anda lihat tahun 2009, global financial meltdown. Semua negara pertumbuhannya negatif. Amerika, Jepang, Malaysia, Thailand, sekeliling kita Vietnam, Australia, Eropa, semua negatif. Kita bisa tumbuh 4,6%. Dulu waktu 2008 orang berpikir Indonesia pasti hancur. Tapi kuncinya pada waktu itu adalah jaga mesin dalam negeri. Apa? Dia Pak SBY ekspansi fiskal. BI turunkan bunga pada waktu rupiah melemah. Desember 2008 dia turunkan bunga pertama kali kalau saya nggak salah. Habis itu rupiahnya menguat. Karena ekspektasi ekonomi bertumbuh lebih cepat, asing masuk ke sini. Bursa saham naik semua. Padahal global gonjang-ganjing. Jadi kuncinya adalah tadi, mesin dalam negeri dijaga pada waktu itu ya. Tapi ya, itu nggak sempurna juga waktu itu. Saya lihat, bunga turun tapi likuiditas nggak tambah. Terus defisit diperbesar ke 2,75% kalau nggak salah dari PDB. Aktualnya 1,6, jadi ada sisa-sisa yang nggak kepake, yang harusnya kali kita bisa tetap 6%. Tapi 4,6 udah cukup bagus di tengah pertumbuhan negatif di sekeliling kita.